kelas IPA 4, perkenalkan. Nama saya Aldo Landa Samsudin. Sini Nurutin Berike. Saya Jihan Diarifah. Saya Jahra Saputri. Saya Nadia Putri. Saya Muhammad Habibi Muharram Muhsin. Di sini kami akan menjelaskan mengenai gelombang transversal dan longitudinal menggunakan apa teman-teman? Slinky. Simak video kami berikut ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Jihan, kenapa kamu hanya datang? Tadi tuh aku disuruh mamaku dulu sesimpun, makanya lambat. Apa yang kamu bawa tujukan? Kepo ya. Malah sudah lambat, apakah dibawanya teh? Ini mainan supaya kita tuh pegang lubang depan dan pegang ban. Nes Panghan. Ini bermainan terus, bukan kita sini mau kerja kelompok ya? Tunggu dulu, coba lihat yang diikuti Habib itu tuh maka kayak termasuk dalam yang kita bahas nih, kayak materi gelombang tuh. Gelombang itu apa gerak? Jadi gelombang tuh getaran yang merambat atau bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Jadi gelombang ini dibedakan menjadi dua macam berdasarkan arah rambat getarannya. Yang pertama itu ada gelombang kayak transversal, yang kedua tuh gelombang longitudinal. Yang gelombang transversalnya tuh apa ya, Pak? Kalau gelombang transversal tuh gelombang yang arah getarnya itu tegak lurus terhadap arah gelombangnya. Contohnya tuh kayak dimainkan kaki gitu. Nah, coba ulang kayak pemainan tadi. Nah contohnya tuh pada slide ini, di mana dalam gelombang transversal tuh terdiri dari satu bukit lawan satu lembah. Depannya tuh kayak ini. Jadi gelombang transversal tuh terdiri dari satu bukit lawan satu lembah. Kalau misalnya kita nak mencari satu panjang gelombang sama dengan satu bukit lawan satu lembahnya, di mana dari panjang gelombangnya tuh bisa disebut lawan lambda. Yang gelombang longitudinal itu kan apa? Kalau gelombang longitudinal itu gelombang yang arah getarnya sejajar atau berhimpitan dengan arah rambatannya. Adalah contoh dari gelombang longitudinal, di mana gelombang longitudinal ini mirip kayak pegas, terdiri dari satu rapatan lawan satu regangan. Nah, anggapannya tuh kayak ini, di mana gelombang longitudinal tuh terdiri dari satu regangan lawan satu rapatan. Kalau hendak mengetahui satu panjang gelombang, ini tuh terdiri dari satu rapatan dan satu regangan, yang bisa disebut lawan lambda. Nah jadi dapat disimpulkan gelombang longitudinal lawan gelombang transversal tuh kayak ini jadinya. Di dalam gelombang transversal ini ada amplitudenya. Amplitudo tuh yang ini ya, yaitu simpangan terjauh dari garis kesimpangan, atau yang bisa disebut dengan amplitudo atau A. Dapat disimpulkan jadi periode adalah waktu untuk menempuh satu gelombang. Kemudian frekuensi jumlah gelombang yang melewati titik tiap sekon. Hubungan periode lawan frekuensi ini adalah F sama dengan 1 per T, di mana F adalah frekuensi, kemudian T adalah periode. Jadi kalau mencari kecepatan perambatan gelombang ini kan kayak rumusnya tuh sama dengan V kecil lambda per T, di mana V ini adalah kecepatan perambatan gelombang, kemudian lambda ini adalah panjang gelombangnya, T-nya dari periode. Kemudian misalnya pada soal itu diketahui kayak frekuensinya kita uraikan dulu.
dimana lambda per tadi kan rumusnya sama dengan 1 per F loh, 1 per frekuensi. Jadi sama dengan lambda dikali F. Kalau misalnya itu tuh diketahui frekuensinya. Kalau misalnya diketahui periodenya lo lambda per T. Dan kalau misalnya diketahui frekuensinya lambda dikali F. Itu. Lihat pada contoh soal berikut, terdapat gelombang yang merambat selama 20 detik. Sepanjang waktu tersebut muncul 100 gelombang dengan jarak antara kedua puncak sebanyak 2 meter. Berapa cepat rambat gelombang? Dapat diketahui terlebih dahulu adalah 20 detik. Sepanjang waktu tersebut muncul 100 gelombang atau N kecil sama dengan 100 gelombang. Kemudian jarak antara kedua puncak lambda sama dengan 2 meter. Kemudian ditanya cepat rambat gelombang atau V kecil. Pertama-tama kita harus mengetahui frekuensinya dulu. Sama dengan rumus frekuensi itu ada 2. Salah satunya itu ada N per T. Karena di sini kan diketahui N lawan T-nya loh. Jadi masukkan angkanya 100 per T-nya adalah 20. 100 dibagi 20 sama dengan karena satuan frekuensi adalah Hertz. Nah, kemudian kan yang ditanya tuh cepat rambat gelombangnya atau kilo. Jadi kita masukkan rumus V-nya. V-nya sama dengan lambda dikali F, di mana lambdanya diketahui tadi 2, kemudian F-nya adalah 5. Jadi 2 dikali 5 adalah 10 meter per sekon. Karena meter per sekon ini adalah satuan dari kecepatan. Nah, jadi Bu Hanikam tuh sudah paham apa itu gelombang? Sudah. Oke. Nah, itulah tadi penjelasan kami tentang gelombang transversa dan longitudinal menggunakan selingki. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.